Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Triwardani dengan NIM 230330008. Ingin menampilkan sebuah produk setelah dibuat menggunakan Canva AI pada materi momentum dan impuls. Nah, di sini untuk tampilan produk sampulnya yaitu ada panel siswa dan panel guru. Nah, kita masuk terlebih dahulu pada panel siswa, yaitu kita akan mengetikkan namanya terlebih dahulu. Kita misalkan Aulia, lalu kita masuk. Dan setelah kita masuk, untuk tampilan dashboardnya ini di sebelah kiri, ini adalah tampilan dashboard untuk memudahkan siswa untuk mengklik apa saja yang ingin diinginkannya. Lalu di sebelah kanan ini adalah penjelasan atau petunjuknya untuk pada materi momentum dan impuls. Nah, kita mulai pada kata pengantar. Nah, kata pengantar ini sebelum memulai pembelajaran itu memanjatkan puji syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada petunjuk penggunaan. Nah, petunjuk penggunaan ini ada empat. Yang pertama itu ada bagi siswa, bagi guru, dan jenis asesmen yang kita gunakannya nanti. Nah, jenis asesmen yang kita gunakan ini ada tiga. Yang pertama itu adalah asesmen desnotik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, begitupun ada alur pembelajaran yang akan kita proses pembelajaran kita berlangsung. Nah, adapun pendahuluan, nah di sini pendahuluan ini kita mengangkat sebuah kearifan lokal pada aktivitas nelayan yang sedang mendayung perahu tradisional di daerah pesisir. Nah, di sini ada terdapat gambar, ada penjelasan singkat mengenai kearifan lokal tersebut. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Lalu kita klik daftar isi, daftar gambar. Nah, di dalam daftar gambar ini ada 4 gambar yang ditampilkannya. Yang dua gambar, gambar satu itu adalah anak bermain gansin. Ini merupakan kearifan lokal pada materi momentum. Nah, gambar yang kedua itu adalah orang menumbuk padi. Nah, yang di mana orang menumbuk padi ini adalah termasuk kearifan lokal pada pada materi impuls. Nah, yang gambar 3 itu adalah mobil menabrak pohon. Ini termasuk pada tumbukan dan perubahan momentum yang akan terjadi. Ini termasuk pada kehidupan nyata yang kita sering melihat di sebuah perjalanan yang ada kecelakaan, kita mengambil di kehidupan nyata. Nah, yang gambar 4 ini adalah peluncuran roket, yang di mana peluncuran roket ini merupakan penerapan impuls terhadap momentumnya. Nah, selain itu, adapun asesmen desnotiknya, yaitu ada 3. Nah, tujuan dari asesmen desnotiknya ini adalah mengetahui pemahaman awal siswa itu sebelum memulai pembelajaran. Apakah siswa itu benar-benar sudah memahami konsep dasar seperti momentum, impuls, dan hubungan kedua eh, momentum sama impuls dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun ada petunjuk penggunaan atau pengisian tes diagnostik tersebut. Nah, kita menggunakan tes diagnostik itu menggunakan Google Form. Lalu siswa ini tinggal mengklik saja link yang sudah diterapkannya. Nah, untuk tampilan Google Form-nya yaitu adalah kuis diagnostik fisika, materi, momentum, dan impuls. Di sini ada petunjuk pengerjaan kuisnya, lalu kita masukkan email, nama, dan kelas. Lalu untuk soalnya itu adalah 5 soal pilihan ganda dan 5 soal pilihan esai. Lalu kita masuk kepada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini terdapat 3 pertemuan, yang dimana pertemuan pertama itu adalah berfokus pada konsep momentum saja. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yang kita gunakan nanti, materi pembelajarannya secara singkat, dan adapun gambar ilustrasi serta pertanyaan pemantik yang akan dijelaskan oleh gurunya. Nah, untuk mengetes kemampuannya siswa kembali itu menggunakan asesmen formatif.
yang dimana untuk pengerjaan kuisnya ini melalui Quizizz dan Kahoot. Nah, kita buka terlebih dahulu Quizizz-nya. Untuk tampilan Quizizz-nya ini seperti tampilannya akan seperti ini, lalu kita klik preview. Setelah klik preview, dia akan memunculkan preview as student. Lalu kita mengkliknya dan akan menampilkan isi dari quiziznya tersebut. Soalnya itu terdapat 10 soal, yang dimana 10 soal itu adalah pilihan ganda. Kita misalkan kita menjawabkan A. Nah, ternyata jawabannya itu salah. Nah, setelah jawaban salah, quiziznya ini akan menampilkan di dashboard sebelah kanan itu penjelasan mengenai jawaban benarnya. Begitupun untuk penjelasan benarnya juga akan ditampilkan di sebelah dashboard sebelah kanan. Ini terdapat quiziznya itu 10 soal. Nah, adapun from Kahoot, ini kita tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik solo play. Jadi kita tunggu terlebih dahulu, lalu siswa bisa memilih modelnya apa yang mau digunakan. Lalu kita klik seumpamanya kita menggunakan yang mode klasik. Lalu kita tunggu beberapa menit, lalu nah setelah itu kita akan memulainya. Nah, di sini adalah tampilan untuk asesmen formatif pada Kahoot. Kita akan menjawab di sini ada waktunya. Jadi kita akan menjawab misalkan A. Nah, dari jawaban salah itu akan memunculkan jawaban yang benarnya. Lalu ada beberapa skor siapa yang paling cepat untuk menjawabnya. Lalu kita selanjutnya kita akan benar. Jadi dia ada poinnya juga. Dia ada peringkat untuk menaikkan siswanya ini. Lalu dari setelah asesmen formatif ini, siswa adapun rubrik penilaiannya. Nah, untuk rubrik penilaiannya ini sudah ditampilkan di Canva AI, lalu siswa juga bisa mengklik yang sudah diberikan oleh guru pada Google Drive. Nah, untuk tampilan rubriknya, sisi kata penilaian yang akan ditampilkannya. Yang kedua, ini adalah rubrik asesmen yang tadi, dan ini adalah lembar penilaian. Lembar penilaian siswa yang sudah memulai kuis tadi. Nah, selanjutnya ada tugas pertemuan. Nah, tugas pertemuan ini dimasukkan di dalam link Google Drive. Jadi, klik link tersebut dan akan memunculkan tugas pertemuan pertama. Di sini aja di tugas pertemuan pertama, di sini ada sebuah fenomena juga. Nah, selanjutnya adapun guru ini akan memberikan umpan balik dan refleksi pembelajarannya. Nah, selanjutnya pada pertemuan kedua, sama seperti pada pertemuan pertama, ada gambar ilustrasinya, tetapi yang membedakan pada pertemuan kedua itu adalah asesmen formatif yang digunakan itu adalah Bamboozle sama Wordwall untuk mengetes pemahaman siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, kita buka terlebih dahulu Bamboozle-nya. Nah, seperti ini tampilan kuis materi Impuls. Nah, siswa tinggal mengklik apply. Nah, kita bisa memilih pilihan pada model-model yang akan digunakannya. Ketika sudah akunnya ini premium, kita bisa memilih game yang akan kita gunakan. Kita menggunakan yang Bamboozle. Nah, yang ini. Jadi kita pencet yang klasik. Nah, ini adalah untuk Bamboozle ini untuk mengetes
pemahamannya itu secara kelompok. Jadi kita duduk berkelompok dibagi dua. Jadi poinnya itu nanti akan per kelompok. Jadi tidak sendiri. Nah, kita contohkan klik ini. Ya, akan seperti itu. Nah, jika impulse diberikan pada suatu benda, nanti siswa akan menjawab secara langsung. Jadinya untuk kuis Bambozel ini, siswa bisa menjawab. Guru menampilkan kuisnya ini di layar InFocus, lalu siswa akan mengklik langsung pada soal tersebut. Lalu siswa ini akan menjawab secara langsung. Apakah jawaban itu benar atau tidak? Jadi, nanti akan dimunculkan jawabannya di sini. Ini terdapat 10 soal pada kuis Bambozel. Nah, selanjutnya pada asesmen formatif ini kita menggunakan platform WordWall di layar. Lalu kita memulai start terlebih dahulu. Nah, untuk soalnya ini termasuk soal pilihan ganda. Jadi siswa tinggal mengklik jawabannya dan ada waktu yang akan ketika siswa mengisinya. Nah, jadi di sini kalau kita menjawab salah akan ada memunculkan jawaban yang benar. Ini terdapat 10 soal, 5 soal. Lalu, begitupun pada tugas pertemuan, siswa ini mengklik link drive yang sudah dibagikan oleh gurunya, dan rubrik penilaiannya sama seperti pada pertemuan pertama. Penilaiannya, rubrik asesmen yang akan dilakukan, dan lembar penilaian siswanya. Lalu memberikan umpan balik dan refleksi pembelajaran. Nah, untuk pertemuan kedua ini berfokus pada materi input saja. Selanjutnya, pada pertemuan 3 itu mengenai jenis-jenis tumbukan, yang dimana untuk tampilan dashboardnya pada pertemuan ketiga ini sama seperti pada pertemuan pertama sama pertemuan kedua. Tapi yang membedakan itu adalah asesmen formatif yang digunakan. Nah, pada pertemuan 3 ini, asesmen formatif yang kita gunakan itu adalah level sheet. Nah, siswa tinggal mengklik quiz level sheet-nya, lalu akan menampilkan gambar seperti ini. Nah, siswa bisa membuatkan namanya dan kelasnya. Nah, jadi siswa ini ada soal pilihan ganda dan soal isian singkatnya. Jadi siswa tinggal mengklik mana jawaban yang akan benarnya. Ketika sudah siswa menjawab, nanti kita tinggal finishkan pada level sheet yang kita gunakan tadi. Selanjutnya, itu ada rubrik penilaian. Untuk rubrik penilaian ini sama seperti pada pertemuan 2 sama 3. Ada indikator penilaiannya, asesmennya, sama lembar penilaian siswanya. Selanjutnya pada evaluasi akhir. Nah, setelah kegiatan pembelajaran kita berlangsung pada dari pertemuan pertama sampai pertemuan 3, itu adalah guru membuat asesmen atau evaluasi akhir untuk mengukur pencapaian siswanya secara keseluruhan dalam menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran yang sudah dilaluinya ini menggunakan asesmen sumatif. Nah, untuk asesmen sumatif yang kita gunakan itu platformnya yaitu Educa EducaPlay. Jadi kita klik saja memunculkan gambaran atau tampilan seperti di layar. Nah, lalu kita akan klik Start. Nah, untuk soalnya ini adalah soal pilihan ganda. Ini termasuk ketika kita klik katanya mau loncat mana, dia kata itu akan melompat di jawaban yang kita tekan.
Kalau dia memunculkan tanda hati merah, itu tandanya salah. Ketika jawabannya itu benar, maka poinnya itu akan bertambah 20. Ini terdapat 10 soal dari materi konsep momentum impuls dan lainnya. Selanjutnya ada daftar pustaka, lalu lampiran. Nah, untuk lampiran kita tampilkan di sini ada video yang akan kita tayangkan untuk penjelasan eh, materi momentum impulsnya. Jadi kita klik video adalah tampilan video untuk bahan ajar siswanya agar lebih detail. Lalu kita ada modul pembelajarannya dan simulasi PET yang akan kita gunakan untuk eksperimen apabila kita menggunakan eksperimennya. Hmm. Baik, hanya itu penyampaian dari saya mengenai produk yang saya bikin pada Canva AI mengenai materi momentum impuls. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.